Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Perkenalkan, saya Ramdan Maulidi dari kelas 4 HKIP dengan nomor NIM 2141103021149. Untuk pertama kali ini, saya membuat konten yaitu yang berjudul atau bertemakan yaitu hak dan kewajiban anggota keluarga. Seperti apakah materinya? Mari kita langsung simak saja materinya. Iya, ini materinya ya tentang hak dan kewajiban anggota keluarga. Yang pertama ada pengertian keluarga. Pengertian keluarga sendiri yaitu merupakan kelompok primer yang terdiri dari 2 atau lebih orang yang mempunyai jaringan interaksi interpersonal, hubungan darah, hubungan perkawinan, dan adopsi. Jadi bisa diartikan hubungan kekeluargaan itu tercipta karena adanya perkawinan, hubungan darah, dan juga adanya adopsi. Ya, berikutnya pengertian keluarga menurut agama Islam. Keluarga adalah suatu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang diikat melalui akad nikah, yang dengan adanya ikatan akad tersebut menjadikan anak keturunan yang dihasilkan menjadi sah secara hukum dan agama. Ya, yang berikutnya pengertian hak dan kewajiban dalam keluarga. Yang pertama, pengertian hak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang suatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas segala sesuatu, untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat, dan wewenang menurut hukum. Jadi bisa kita pahami ya, kalau hak itu sesuatu hal yang harus kita dapatkan, harus kita miliki, yang harus kita dapatkan dalam hidup kita. Dalam hal ini dalam kehidupan berkeluarga ya. Ya, ini dalam keluarga ya. Hak merupakan suatu yang harus didapatkan oleh masing-masing anggota keluarga, yang dimana hak ini yang harus dipenuhi oleh anggota keluarga yang lainnya dan menjadi kewajiban bagi anggota keluarga lainnya tersebut. Sedangkan menurut hukum, hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum, suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, baik pribadi maupun umum. Dapat diartikan bahwa hak adalah suatu yang patut atau layak diterima. Jadi hak dalam berkeluarga menurut hukum itu berhak atau layak didapatkan oleh masing-masing anggota keluarga sesuai dengan peran anggota keluarga tersebut dalam keluarganya. Berikutnya tentang kewajiban. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban memiliki arti sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang. Jadi dalam hal ini, dalam hidup berkeluarga, seorang anggota keluarga itu wajib memenuhi kewajibannya, tugasnya dalam berkeluarga. Tidak cuma menuntut hak, tapi juga harus memenuhi kewajibannya sebagai anggota keluarga. Jadi, barang siapa anggota keluarganya yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai anggota keluarga, maka tidak berhak mendapatkan haknya sebagai anggota keluarga pula. Di dalam ilmu hukum, kewajiban adalah segala sesuatu yang menjadi tugas manusia untuk membina kemanusiaan. Kewajiban ada ketika ada pilihan untuk melakukan apa yang baik secara moral dan apa yang tidak dapat diterima secara moral. Ya, berikutnya ada anggota keluarga ya. Anggota keluarga sendiri di sini dibagi menjadi 2, yaitu ada anggota keluarga internal dan juga anggota keluarga eksternal. Anggota keluarga internal di sini diartikan juga sebagai anggota keluarga inti. Merupakan keluarga inti yang di dalamnya terdapat individu yang terikat oleh hubungan darah. Hubungan darah yang dimaksud di sini yaitu yang dihasilkan dari perkawinan yang sah, yang diikat oleh akad tadi. Jadi perkawinan yang sah kemudian menghasilkan keturunan yang dihasilkan dari hubungan darah.
yang sah juga. Ya, berikutnya, siapa sajakah anggota keluarga internal itu? Di sini anggota internal itu ada ayah, ada ibu, ada anak kandung, ada kakek dan nenek. Dapat dilihat di sini ya teman-teman, terlihat semuanya itu terikat oleh hubungan darah dari ayah, ibu, sampai anak kandung. Juga kakek dan nenek dari ayah atau ibu. Mereka semua ini termasuk dalam hubungan darah, satu hubungan darah ya teman-teman. Kemudian yang berikutnya ada keluarga eksternal ya. Tadi keluarga internal, sekarang ini keluarga eksternal. Keluarga eksternal dapat diartikan sebuah anggota keluarga yang bukan berasal dari keluarga inti, tidak terikat oleh hubungan darah. Anggota keluarga ini berasal dari famili lain yang ikut dirawat oleh keluarga inti. Ya, ini untuk anggota keluarga eksternal ya. Di sini ada keponakan, adopsi atau angkat, anak titipan, paman dan bibi, dan juga sepupu. Adopsi atau angkat di sini dimaksud bukan berarti hanya anak ya, anak yang diadopsi atau anak yang diangkat, tapi juga bisa orang tua angkat yang dijadikan sebagai orang tua, bukan orang tua kandung ya, tapi orang tua yang membesarkan kita dari kita kecil sampai kita dewasa, sampai besar. Dan kenapa paman dan bibi di sini dimasukkan ke dalam keluarga eksternal sementara mereka ini ada hubungan darah, ada ikatan darah dengan orang tua kita. Alasannya adalah mereka dinilai nantinya akan mengelola keluarga sendiri, akan mengurus keluarga sendiri. Untuk dari itu, alasannya mereka dinilai sebagai keluarga eksternal. Berikutnya lanjut ke hak dan kewajiban anggota keluarga ya. Ya, yang pertama adalah hak dan kewajiban seorang suami atau ayah. Sebagai seorang suami dan seorang ayah mempunyai hak yaitu mendapatkan dukungan dan doa dari keluarganya. Selain itu, suami atau ayah juga berhak mendapatkan kasih sayang dan kehormatan para anggota keluarganya. Jadi para anggota keluarganya ini harus patuh, harus hormat kepada suami atau kepada ayah, karena beliau ini adalah seorang kepala keluarga yang wajib harus dihormati dan harus dituruti apapun kehendaknya dan perintahnya, kecuali perintah atau kehendak dari ayah atau suami ini melanggar dari hukum, baik hukum agama ataupun hukum negara. Kemudian untuk kewajiban seorang ayah atau seorang suami yaitu menghidupi dan menafkahi baik lahir maupun batin untuk anggota keluarganya, karena suami atau ayah merupakan tulang punggung keluarganya. Berikutnya ada ibu, hak dan kewajiban seorang istri atau ibu. Seorang istri atau ibu dalam berkeluarga memiliki hak untuk dinafkahi dari suami. Sementara itu, sebagai seorang ibu, berhak untuk dihormati karena beliau yang telah mengandung, melahirkan, dan merawat anak-anaknya sejak kecil sampai akhir hayatnya. Berikutnya ada kewajiban seorang ibu atau istri dalam keluarga yaitu wajib untuk patuh kepada suami dalam segala hal, segala urusan, kecuali jika hal itu melanggar suatu hukum, baik itu hukum agama ataupun hukum negara. Selain itu, sebagai seorang ibu juga berkewajiban untuk mengasuh dan membesarkan, mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang, karena seorang ibu adalah madrasah bagi anak-anaknya. Seorang istri sebagai ibu rumah tangga, juga sebagai bendahara keluarga, juga harus mengelola keuangan yang dihasilkan oleh suaminya. Kemudian juga harus dicatat pengeluarannya untuk apa saja. Berikutnya ada hak dan kewajiban seorang anak. Hak seorang anak mendapatkan kasih sayang dari keluarganya karena kasih sayang merupakan hal yang penting yang akan mempengaruhi tingkah laku anak selama tumbuh kembangnya. Seorang anak dalam keluarga berkewajiban untuk berbakti, merawat, dan menjaga orang tuanya
sampai orang tuanya tua, bahkan sampai orang tuanya sudah meninggal pun tetap wajib untuk berbakti kepada orang tuanya, yaitu dengan cara mendoakan, menjaga nama baik keluarganya, orang tuanya, dan juga menjaga apa yang telah ditinggalkan oleh orang tuanya. Karena apa yang ditinggalkan oleh orang tuanya itu merupakan hasil kerja keras dari orang tuanya dahulu. Terima kasih, demikian materi tentang hak dan kewajiban anggota keluarga. Bagi teman-teman yang ingin menanyakan atau punya pertanyaan, silahkan bertanya lewat kolom komentar di bawah. Dan sebelum video ini berakhir, mohon untuk like, komen, dan subscribe teman-teman agar channel ini semakin produktif dalam membuat konten yang bermanfaat. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal kolami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.